Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan membahas tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik mampu menganalisis berbagai teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, kita akan menganalisis peran beberapa tokoh dalam proses penyebaran Islam ke Indonesia. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan. Nah, kalian bisa saksikan ini adalah peta penyebaran Islam di Indonesia. Pada awalnya, ini karena adanya jalur perdagangan yang berada di Selat Malaka. Para pedagang dari India dan Cina yang datang ke Indonesia. Kemudian, para pedagang-pedagang lain juga ada juga yang dari Persia, kemudian Gujarat, India, Arab, ya dan sebagainya. Nah, pertama kali perdagangan itu kemudian para pedagang-pedagang membawa agama dan kebudayaan Islam. Kemudian dari ujung Pulau Sumatera ini kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lainnya, baik di Sumatera, kemudian juga di Kalimantan, kemudian di pesisir Pulau Jawa, kemudian di wilayah Sulawesi, kemudian ada yang di wilayah Indonesia Timur lainnya. Ini adalah peta daerah pengaruh Islam pada abad ke-16, di mana pada waktu itu pengaruh Islam itu hanya di wilayah sekitar pesisir, baik di Pulau Sumatera, kemudian sebagian Kalimantan, kemudian Pulau Jawa di sebelah pantai utara, Sulawesi sebagiannya, kemudian di wilayah-wilayah Halmahera dan lainnya. Kemudian pada abad ke-18 pengaruh Islam sudah mulai masuk ke wilayah-wilayah pedalaman lainnya di Indonesia. Pada abad ke-20, peta daerah pengaruh Islam ini sudah menyebar ke hampir seluruh wilayah Indonesia dari barat sampai ke wilayah timur termasuk di wilayah Papua. Teori masuknya agama Islam di Indonesia. Ada beberapa teori tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama, teori Persia. Teori Persia ini dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat. Dia mengatakan Islam masuk melalui Iran, masuk ke Nusantara melalui Iran atau Persia. Buktinya adalah ejaan dalam tulisan Arab, Fatah ya, maaf, Kasro dan Doma itu sama dengan Jabar dan Pes dalam bahasa Iran. Yang kedua, pemakaian gelar Syah yang biasa dipakai di Persia ini juga digunakan oleh Raja Malaka pada abad ke-15. Masih teori dari sekarang Gujarat ya, tadi Persia, masih teori masuknya Islam. Islam masuk ke Nusantara menurut Sucipto Wiryo Suparto ini melalui Gujarat, India. Buktinya yaitu adanya nisan makam Raja Islam Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai yang nisannya terbuat dari marmer buatan Gujarat. Ini membuktikan bahwa Islam dibawa melalui daerah Gujarat. Kemudian Snokhom Groves dan Mukit juga mengatakan demikian, Islam masuk melalui Gujarat, ya bisa masuk ke Nusantara. Buktinya juga batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Ini adalah gambar dari Snokhom Groves. Kemudian berikutnya adalah teori, kalau ini adalah teori Gujarat, berikutnya adalah teori Mesir dan Mekah. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka atau Buya Hamka mengatakan Islam masuk ke Nusantara ini melalui Mesir dan Mekah. Buktinya, sebagian besar rakyat Indonesia memeluk mazhab Syafi'i, seperti yang dianut oleh penduduk Mesir. Kemudian gelar yang dipakai raja-raja Samudra Pasai juga adalah gelar raja-raja Mesir, yaitu penggunaan kata Al-Malik, seperti misalnya Al-Malikul Saleh. Kemudian teori berikutnya adalah teori Arab. Islam masuk ke Indonesia pertama kali ke Nusantara pada abad ke-1 Hijriah atau abad 7 Masehi, langsung dari Arab. Buktinya, menurut Alwi Shihab adalah berita Cina periode dinasti Tang yang menyatakan bahwa pemukiman Sufi Arab di Cina atau gugusan pulau-pulau timur jauh termasuk kepulauan Indonesia.
Jadi kesimpulannya bahwa yang memperkenalkan Islam di Indonesia adalah para pedagang dan mubalik dari Gujarat, Persia, Mesir, dan Arab. Lalu, kapan agama Islam masuk ke Indonesia? Bukti-bukti awal masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, para ahli berpendapat pada abad ke-7 Masehi. Sumbernya dari berita Cina dari dinasti Tang yang menyebutkan adanya rencana serangan orang-orang Tasih atau orang Arab dan Persia pada tahun 674 Masehi terhadap kerajaan Holing atau Kalingga yang diperintah oleh Ratu Sima. Kemudian pada abad ke-8 Masehi, sumbernya berita Arab yang menyatakan bahwa pedagang Arab yang beragama Islam telah mengadakan kegiatan perdagangan di Sriwijaya, termasuk di Selat Malaka. Buktinya adalah sebutan Sribuza, Zaba atau Zabai bagi Sriwijaya. Kemudian yang ketiga pada abad ke-11 Masehi. Buktinya adalah ditemukannya nisan dari seorang wanita yang bernama Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, tahun 1082 Masehi. Yang keempat pada abad ke-13 Masehi. Sumbernya adalah berita Marco Polo, yaitu seorang musafir dari Venesia, Italia. Dalam perjalanannya dari Cina ke Persia, ia singgah ke Perla atau Perlak, Aceh pada tahun 1292 Masehi. Ia menjumpai penduduk yang beragama Islam dan banyak pedagang dari Gujarat, India, yang giat menyebarkan agama Islam. Kemudian adanya makam Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 1297, raja dari kerajaan Samudra Pasai. Yang kelima pada abad ke-14 Masehi. Sumbernya adalah berita dari Ibnu Battuta, seorang utusan Sultan Delhi yang datang ke Cina yang menyatakan bahwa di Sumatera ini terdapat kerajaan Islam. Kemudian di kompleks makam Islam Troloyo di Triwulan, yaitu ibu kota Majapahit, yang ada nisan makam yang memuat angka tahun 1369 sampai 1611 Masehi. Kemudian yang keenam pada abad ke-15 Masehi, sumbernya dari Mahuan, musafir Cina yang beragama Islam yang mengatakan bahwa sekitar tahun 1416 telah ada pedagang Islam yang tinggal di pantai utara Pulau Jawa. Jadi kesimpulannya adalah agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun agama Islam ini mulai menyebar dan berpengaruh terhadap kehidupan politik abad ke-13 Masehi dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Penyebar agama Islam di Indonesia. Siapa yang menyebarkan agama Islam di Indonesia? Yang pertama adalah para pedagang, yaitu pedagang Arab, Mesir, Persia, dan Gujarat. Yang berikutnya, yang kedua adalah golongan mubalik atau guru agama Islam. Yang ketiga adalah golongan sufi atau ahli tasawuf yang diperkirakan masuk sejak abad ke-13. Dan yang keempat, yang paling terkenal, yang paling kita tahu adalah para wali songo, yaitu wali yang jumlahnya 9. Dari Sunan Ampel ya, sampai kemudian ada Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses penyebaran Islam? Proses penyebaran Islam di Indonesia yang pertama melalui perkawinan. Para pedagang-pedagang Islam yang tadi sudah disebutkan, mereka menetap di Indonesia dan membentuk perkampungan Muslim. Contohnya misalnya Kampung Pekojan. Para pedagang itu mereka setiap 6 bulan sekali kembali ke negaranya karena mengikuti angin musim yang berhembus yang berganti setiap 6 bulan. Nah, karena mereka lama menetap, kemudian mereka menikah dengan penduduk setempat. Yang kedua yaitu proses penyebaran Islam melalui pendidikan. Para ulama atau mubalik mendirikan pondok pesantren untuk belajar agama. Santri yang telah menamatkan pendidikannya kembali ke daerahnya untuk menyebarkan agama Islam. Inilah mengapa kemudian Islam
menyebar ke wilayah-wilayah di Indonesia yang lain. Yang ketiga yaitu dakwah di kalangan masyarakat. Dakwah ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Setiap muslim wajib berdakwah walaupun hanya mengetahui satu ayat. Hal inilah yang mendorong Islam semakin berkembang di Indonesia. Yang keempat, kesenian. Kesenian ini disesuaikan dengan keadaan di Indonesia karena Hindu-Buddha dan kepercayaan asli masih berakar kuat. Kesenian tersebut tidak dirubah tetapi kemudian dijadikan sarana sebagai penyebaran Islam. Cabang kesenian yang berpengaruh dalam proses Islamisasi ini antara lain misalnya di bidang seni bangunan, seni pahat, seni tari, dan wayang kulit. Ini adalah contoh dari media penyebaran Islam yaitu berupa wayang kulit. Yang berikutnya adalah penyebaran Islam melalui tasawuf. Istilah tasawuf ini merupakan bentuk infinitif dari kata sufi yang artinya wol atau bulu kambing. Karena para sufi pada waktu itu sering menggunakan baju dari wol. Tasawuf ini sering dihubungkan dengan pengertian suluk atau perjalanan sebab kaum sufi memang memiliki kebiasaan mengembara. Perkembangan aliran tasawuf ini di Indonesia sekitar abad 16 dan 17. Tokoh-tokoh tasawuf yang terkenal antara lain ada Hamzah Pansuri, kemudian Samsudin, Nuruddin Araniri, dan Abdul Rauf. Kemudian faktor-faktor pendukung perkembangan Islam. Mengapa Islam mudah berkembang di Indonesia? Yang pertama, ajarannya sederhana. Islam sebagai agama yang sangat mudah dimengerti sehingga dapat diterima oleh setiap orang yang mempelajarinya. Yang kedua, syaratnya mudah, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Isinya adalah pengakuan dan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, serta kesaksian Muhammad adalah utusan Allah. Yang ketiga, mengapa mudah diterima agama Islam itu? Karena tidak mengenal kasta. Dalam Islam tidak dikenal adanya kasta. Yang membedakan manusia satu dengan yang lain adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah. Yang keempat, upacara-upacara keagamaannya sangat sederhana. Dalam melaksanakan ritual keagamaan, umat Islam tidak pernah melakukan hal-hal rumit, misalnya sesaji. Yang kelima, tasawuf. Ajaran Islam ini dipengaruhi oleh unsur mistik dari Iran dan Irak. Tasawuf ini sejalan dengan pola pikir dan budaya masyarakat Indonesia pada saat itu. Yang keenam, disebarkan melalui damai. Ajaran Islam disebarkan melalui cara-cara damai, antara lain melalui kesenian daerah setempat, serta akulturasi dan asimilasi dengan kebudayaan setempat. Dan yang ketujuh adalah faktor politik, yaitu jatuhnya kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya. Ini juga merupakan penyebab pesatnya perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, demikianlah video yang dapat saya sampaikan mengenai teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat. Kalian bisa menyaksikan video-video pembelajaran saya lainnya di channel YouTube Pak Agus Sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia, Historia Magistra Vitae.